sebenarnya ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Oke, yang terbaik aja buat Laura, pasti kebenaran itu akan terungkap. Itulah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Berakhir sudah akhirnya kisah pilu prahara ibu anak yang melibatkan Nikita Mirzani dan sang putri tercinta Laura Mezani Naseru Asri atau yang kerap kali disapa Loli. Ya, keduanya tak sekedar berdamai tetapi juga berpelukan hangat dalam momen pertemuan penuh haru yang kini ramai dibicarakan di jagat maya. Dan menariknya, suara hati Laura yang sebenarnya pun telah terbuka jelas usai gadis berusia 18 tahun itu sempat lama bungkam. Ya, dalam sebuah rekaman video yang diunggah lewat akun resmi Nikita Mirzani, Laura pun menyuarakan isi hatinya dalam bentuk permintaan maaf dan ungkapan terima kasih bagi sang ibunda tercinta. Laura bahkan mengaku jika hanya Nikita seorang yang mampu menjadi sosok penyelamat baginya. Lantas, seperti apakah hubungan mereka saat ini? Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terhadap kalian semuanya. Di sini aku juga sebenarnya ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa. Karena kan mungkin emang faktor usia juga, tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi karena emang hanya Mimi yang bisa membantu Loli. Loli minta maaf. Apa yang terjadi sebagaimana Anda yang lihat di media sosial, memang Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu. Tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi itulah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, di mana sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu dalam rangka mencari, dalam rangka memberikan perlindungan, dalam rangka mencarikan keadilan terhadap anaknya yang mendapatkan sebuah kejadian yang menurut aturan hukum, peristiwa itu adalah peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Jadi Nikita bagaimana caranya memberikan perlindungan, dia harus segera meminta perlindungan kepada negara supaya negara turun tangan melalui aparat penegak hukum. Ini adalah akhir dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu gitu. Tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan. Alhamdulillah selesai di esok hari. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikirannya. Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa.
Belum. Dia sangat sempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Ya itu nanti, itu gampang lah. Itu tinggal waktu, tinggal bagaimana nanti situasinya, itu biar nanti kita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah ini yang kita berikan adalah memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa. Kembali terjalinnya perdamaian antara Nikita Mirzani dan Laura sang putri tentu merupakan kabar bahagia yang disambut dengan hangat. Khususnya bagi orang-orang terdekat yang menjadi saksi betapa berat cobaan-cobaan yang dilalui Nikita Mirzani selama ini. Serta besarnya rasa kasih sayang untuk Laura yang tersimpan di dalam hati Nikita. Hal itu pun terbukti dengan banyaknya air mata haru yang pecah dalam momen pertemuan perdana antara Nikita dan Laura. Meski begitu, peristiwa yang terjadi kemarin pastinya berbekas dan meninggalkan dampak bagi kehidupan Laura. Hal itu pula yang ditekankan oleh psikolog Nur Cahayati, yang mana ia berharap kedua belah pihak dapat memetik pembelajaran penting dari kejadian kemarin demi membangun kembali mental Laura. Pokoknya yang terbaik aja buat Laura, pasti kebenaran itu akan terungkap. Ya pasti kita pengen yang terbaik kan, se-Indonesia pengennya ibu dan anak pasti selalu bersatu. Baik-baik di sini Laura Meizani bersama pacar kamu. Diam. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar, udah gak saya tanya. Aduh. Ayo kamu sadar, udah gak saya tanya sama kamu. Sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau minta punya pacar lu. Iya. Dan itulah Laura Meizani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Itulah suasana keharuan. Bagaimana seorang anak yang sekian tahun tidak bertemu dengan ibunya, akhirnya bisa bertemu kembali, dan Nikita berkali-kali di dalam media sosial akhir-akhir ini menyatakan Loli adalah anak, bukan anak yang durhaka. Dia anak yang baik, anak yang pinter, dan anak yang sangat saya sayangi. Itu adalah kalimat Nikita Mirzani, dan bahkan dia minta kalau memang ada postingan-postingan terhadap Laura, Nikita mohon supaya dihapus. Kalau tidak salah seingat saya di dalam salah satu postingan seperti itu. Satu hubungan itu kan baik itu pasti karena faktor kedua belah pihak gitu ya. Baik buruknya pasti karena faktor kedua belah pihak. Kalaupun memang tempo hari memburuk, pasti karena faktor ada dari sisi ibu dan anak yang sama-sama tidak memiliki rasa percaya satu sama lain, sehingga mempersulit mereka untuk bisa saling terbuka akan perasaan dan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Lalu kalaupun memang saat ini mereka mau berada dalam tahap oke, mari kita perbaiki, maka butuh usaha keduanya untuk memperbaiki cara-cara mereka bersikap, cara-cara mereka mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya, cara-cara mereka menampilkan emosinya untuk memastikan kepercayaan di antara kedua belah pihak ibu dan anak ini bisa muncul kembali. Kepercayaan yang muncul dan kuat di antara mereka ini akan membantu atau memudahkan mereka untuk bisa menjalin relasi yang lebih harmonis gitu ya. Munculnya rasa aman di antara mereka sehingga lebih mudah nih nantinya untuk mereka berdua bisa membuat kesepakatan tentang apa sih yang baiknya ibu lakukan untuk kamu nak, atau mungkin ibu aku maunya seperti ini, ibu percaya sama aku nggak untuk aku bisa melewati hal A, B, C, D, E gitu ya. Jadi butuh upaya mereka berdua. Yang terpenting sebenarnya gini, yang dibutuhkan remaja itu adalah ada satu sosok gitu ya, atau lingkungan yang sebenarnya betul-betul mensupport mereka, mau menerima mereka apa adanya, menjadi tempat ternyaman untuk mereka bercerita,
berbagi kisah, termasuk melakukan diskusi-diskusi gitu ya. Karena biar bagaimanapun di usia-usia remaja ini, usia-usia mereka tuh di satu sisi ingin menunjukkan otonominya, tapi di sisi lain juga mereka kan masih punya ketergantungan penuh ya dengan orang tua gitu. Belum punya penghasilan sendiri, belum punya otonomi untuk mereka betul-betul bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Butuh sebenarnya jiwa besar, kebijaksanaan dari orang tua untuk jadi pendengar yang baik bagi anak remaja mereka gitu ya. Sementara itu, terjalin kembalinya hubungan baik antara Nikita Mirzani dan Laura diyakini akan menjadi awal yang baru bagi kehidupan mereka berdua. Perlahan-lahan semua sudah kembali seperti sedia kala, layaknya sebelum prahara ini bermula. Dan langkah demi langkah pun telah diambil pula guna menyusun rencana hidup Laura di masa yang akan datang. Salah satunya adalah seputar pendidikan Laura yang hampir 1 tahun ini harus terhenti di tengah jalan. Kabarnya Laura akan kembali diberangkatkan ke luar negeri demi menuntut ilmu. Dan menariknya lagi, Nikita Mirzani telah membeberkan secara terang-terangan bila Laura akan bertolak ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Lantas, seperti apa penjelasan Nikita Mirzani terkait 2 rencana itu? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Oh iya, bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Iya, dari bude. Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan. Kalau misalkan dapatnya di UK lagi, ya sudah disiapkan ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Tetap di asrama kan ini? Asrama. Bersyukur iya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi, apa sih kalau ikut-ikutan itu banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga semakin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja. Saya tidak tahu, karena itu yang punya hak nanti Nikita Mirzani yang bisa jawab. Kapasitas saya tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat pribadi. Karena itu haknya Nikita, apakah anaknya akan sekolah di London, sekolah di mana, itu hanya Nikita Mirzani yang bisa menjawab selaku ibu kandungnya. Saya tidak mungkin akan menjawab seandainya pun tahu. Karena itu haknya Nikita akan menjelaskan kepada rekan-rekan media maupun kepada masyarakat. Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah, sebagai orang tua yang masih mampu untuk membiayai anaknya sekolah, ya sudah, karena memang umurnya pun masih memungkinkan untuk sekolah, jadi ya disekolahin lagi. Tapi kasus ini harus selesai. Mudah-mudahan minggu depan kasus ini selesai. Kan saya udah pernah bilang, apapun yang keluar dari mulut saya itu fakta. Tapi tinggal waktu yang membuktikan. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan selesai.
benar nih kita akan menyekolahkan, dan itu jauh hari sudah ngomong sama saya, nanti Bang selesai urusan ini saya akan berangkatkan lagi Laura dan akan saya sekolahkan, karena dia anak yang pinter, anak yang berprestasi dan mempunyai IQ yang tinggi, informasi dari Niki. Jadi akan disekolahkan di luar negerinya di mana, saya belum mendapatkan informasi. Teknis-teknis saya tidak tahu karena itu menjadi ranahnya Nikita. Tapi benar kalau dia ingin menyekolahkan, benar. Akan segera disekolahkan di luar negeri, itu benar karena itu disampaikan langsung kepada saya, dan saya tidak tanya di luar negeri mana, karena bagi saya itu hak seorang ibu ya. Mungkin dia punya pertimbangan apakah di negara ini kan itu kan harus ada mengisi visa, harus meminta visa kepada kedutaan besar yang di mana negara tersebut ada. Misalnya di Jakarta pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.